Oke, welcome to Joe's Podcast. Nah, ini adalah Joe's Podcast episode ketiga yang kita punya tema yang cukup seru juga mengenai studi lanjut atau lanjut studi. Nah, di tema kali ini ada bintang tamu yang sangat fresh. Ya, mungkin kalau teman-teman dari SMA Yosef itu belum tahu ini tuh siapa, ya kita persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Ibu Igna. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih Bu Mirza. Yes. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bu Ignasia Santi Kumalaswari. Kalau bisa dipanggil Bu Igna. Di sini Bu Igna termasuk guru baru ya, Bu Mirza ya. Iya betul. Ya, Sangat fresh. ya. Udah berapa bulan ya? Ya sekitar 5 bulan mengajar di sini. Dan di sini saya mengampu mata pelajaran matematika. Kebetulan untuk semester ini saya mengajar matematika wajib di kelas 10. Mungkin untuk kelas 10 pasti sudah mengenal saya ya. Untuk yang kelas 11 dan kelas 12 mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu atau belum pernah. Iya, karena kan kenal ya. Selama pembelajaran dari tahun 2020 itu kan kita udah dari Maret sudah belajar di rumah. Ya, kemudian masuk tahun ajaran baru itu juga masih kita belajar di rumah. Nah, di tahun ajaran yang baru itu ternyata SMA Yosef itu merekrut guru baru, ini Ibu Igna sebagai guru matematika. Ya, jadi karena belum pernah bertatap muka, ya siapa tahu bisa berkunjung di medsosnya Bu Igna. Ada Silakan di follow ya Instagram Bu Igna @ignasia_santi. Iya, di private atau public? Di private. Oh, di private. Oh ya, orang cantik tuh profilnya di Nanti private. silakan DM Bu callback gitu. Oh iya. Untung dulu aku nggak DM. Nah, karena ini sangat-sangat fresh ya, Bu Igna baru, dan pas masuk ke sini memang nggak ada rekan juga yang apa ya bareng masuk gitu ya. Cuma sendiri ya Bu Igna ya. Betul. Dan mengampu matematika. Nggak nyangka juga sih karena manis, cantik gitu ternyata guru matematikanya. Masih muda, yalah, seger banget. Nah, kembali lagi ke tema, kita bicara studi lanjut atau lanjut studi. Nah, di sini kita bicara berarti soal dunia perkuliahan. Ya, perkuliahan. Nah, maksudnya nanti Bu Igna ini termasuk guru muda, ini juga baru dan sudah S2 ya. Sudah S2 Oke. Oh ya. Nggak tahu sih, saya sensitif aja kalau ngomongin kuliah. Nah, selesai S1 berapa tahun? S1 4 tahun. 4 tahun tepat ya? Iya. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung ke Langsung lanjut S2. Nah, ini yang menarik ya. Kalau sekarang memang fenomenanya lanjut ke S2 itu masih banyak yang muda. Bukan masih betul. banyak sih, tapi sekarang banyak yang muda. Kalau memang kita tahu, mungkin sebelum, karena aku sama Bu Igna juga selisih tahun juga kalau kita bicara kuliah. Tapi dulu kita tahu ya, waktu masih kecil juga, untuk sekolah S2 itu biasanya jarang yang anak-anak muda ya, atau lanjut dari S1 langsung S2. Biasanya S1 cari kerja dulu langsung S2. Oke, kenapa sih Bu Igna itu akhirnya selesai S1, biasanya selesai S1, oke aku mau kerja gitu. Kenapa sih kepikiran untuk kuliah di S2 gitu? Oke. Kepikirannya itu ya berawal dari bingung itu ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah merasakan kalau misal teman-teman
yang SMA ini pasti pengen cepat-cepat lulus. Ya. Pengen cepat-cepat lulus nanti bayangannya mau kuliah. Iya. Terus Itu setelah kayak kuliah, bayangannya indah sekali. pas masuk kuliah pengen cepat-cepat lulus. Iya, selesai skripsi, lulus wisuda. Nah, dari situ waktu proses apa ya? Proses ngerjain skripsi, Bu. Baru kepikiran lah. Besok kalau misal aku lulus, aku mau kerja di mana ya? Iya, itu Mau daftar di mana ya? ya dinamika anak kuliahan kalau skripsi sih ya. Habis lulus mau ngapain? Ya gitu. Terus Di satu akhirnya sisi pengen cepet lulus, tapi kalau misal waktu pas lulusnya bingung kerja di mana gitu. Terus juga kebetulan kakak kan juga dulu dari S1 langsung lanjut ke S2. Nah, dari situ kalau misal lihat kakak kalau di rumah kalau misal ngerjain tugas itu kayak penasaran gitu loh. Sekolah S2 itu kayak gimana ya, rasanya kayak gimana ya, terus kegiatannya itu apa aja gitu ya. Nah, dari situ sih kayak timbul rasa penasaran. Terus dari situlah muncul setelah lulus S1 mau lanjut S2. Itu sih. Jadi karena penasaran ya. Berarti ini lebih ke dorongan internal. Ya, itu lebih biasanya kan juga ada yang orang tua kamu kuliah dulu aja lanjutin S2 nanti baru kerja, itu kan juga ada. Tapi kalau Bu Ikna sendiri lebih cenderung ke internalnya karena penasaran. Nah, saya juga nggak paham tuh ya, penasaran kuliah S2 karena saya nggak penasaran. Aduh, nggak penting banget. Nah, bicara soal S2 juga, apakah dari S1 itu di kampus yang sama dengan S2 atau pilihannya berbeda dan kenapa sih? Oh, enggak. Kebetulan dulu kan S1-nya kan saya di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Ya, Salatiga. Nah, kebetulan di UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana itu belum membuka program pascasarjana untuk jurusan pendidikan matematika. Dulu baru kayak program manajemen gitu lah. Oh, masih terbatas ya. Terus setelah itu karena di UKSW belum buka, terus kemudian cari-cari universitas lain yang buka program pascasarjana untuk pendidikan matematika, karena dulu saya S1-nya kan juga pendidikan matematika. Nah, dari situ cari, nah ketemulah mencoba untuk daftar di UNES, Universitas Negeri Semarang. UNES. Itu karena tadi terdekat, kemudian apa sih yang bedanya kita daftar S1 dengan daftar yang S2 gitu? Karena kalau S1 kan biasanya dilihat kita lulus SMA itu dari tahun ini langsung kuliah gitu. Sedangkan kalau S2 itu kan biasanya jenjang usianya lulusnya itu kan juga beragam. Ya, dari ada yang baru lulus S1 langsung S2 nih kayak Bu Ikna, ada juga yang udah lulus 5 tahun, 4 tahun baru ambil S2 gitu, juga dites lagi seperti yang S1 gitu. Atau kalau dulu kan saya S1 kan kebetulan kuliahnya di swasta. Jadi itu kan daftarnya berdasarkan nilai raport. Oh ya. Lewat jalur pemami. Beda ya, karena daftar universitas di swasta dengan yang swasta. negeri. Ya, beda. Terus kalau untuk yang S2-nya itu ada tes, Bu. Ada 3 tes. Tes yang pertama itu TPA, tes potensi akademik. Kemudian yang kedua itu ada tes bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu ada tes jurusan. Tes jurusan. Berarti ya khusus untuk matematika itu. Susah nggak sih? Apanya? Tesnya sih. Jadi kalau biasa aja. Biasa aja. Nggak bisa mikir kalau tes matematika itu biasa aja. Berarti memang udah niat di UNES ya, berarti katakanlah gitu. Atau mungkin nggak punya, ya udah di UNES aja, aku nggak mikir yang di tempat lain. Kebetulan itu kan daftarnya kan hitungannya saya kan mepet. Itu kan saya daftar
di UNES itu masuk gelombang 2, gelombang terakhir. Oh ya, Udah, berarti langsung. cuma ada 2 gelombang di tahun itu. Oke. Terus langsung aja nyoba aja sih sebetulnya. Tapi itu berarti kemungkinan untuk nggak keterima S2 itu juga bisa ya? Bisa. Dan puji Tuhan langsung keterima di S2. Nah ini seru ya ternyata, karena berarti dari kuliah di S1 swasta, kemudian S2-nya ambil di negeri, otomatis merasakan 2 pengalaman belajar yang berbeda. Nah ini yang mau aku tanya ini, bedanya waktu ketika di S1 dengan yang S2 itu, perbedaan yang paling dominan tuh yang apa? Ya, Kita bicara yang belajarnya dulu deh. Oke, kalau dari belajarnya, dulu dosen saya pernah bilang kalau semisal S1 itu dosen yang mengajar, Ya. S2 mahasiswa itu yang mengajar. Kemudian kalau S3 dosen sama mahasiswa itu belajar bersama gitu. Ya, jadi kalau semisal untuk S1 saya dulu ya lebih ya ada presentasi lah. Ya. Tapi ya ada juga untuk perbandingan presentasi sama mendengarkan itu hampir sama lah. Iya, kalau S1 tuh ya nggak jauh beda, nggak tahu sih ya kalau dulu sih nggak jauh beda kalau kita di SMA sih. Ya. Betul. Kalau semisal S2 jadi mahasiswanya itu lebih yang ngajar, kayak kita presentasi terus, dan dosen itu juga cuma menjelaskan garis-garis besarnya, garis-garis besarnya aja, dan mahasiswanya yang kayak cari-cari materi lain yang untuk dipresentasikan ke teman-temannya, seperti itu sih. Jadi lebih peran mahasiswanya itu lebih kelihatan ya, karena kan memang dulu kita nggak kuliah masa pandemi seperti saat ini ya, jadi kita tatap muka, yang beda S1 ternyata sangat jauh berbeda dengan S2. Ya, berarti kalau kuliah S2 itu dosen-dosennya lulusan S3 semua atau mungkin ya, ada yang setara S2? Doktor sama profesor. Kalau misal S1 kan paling enggak magister ya. Ya. Kalau S1. Kalau misal S2 ya dosennya doktor. Sudah dokter dan ya profesor. Ya. Oke, berarti kalau kita kuliah S1 nih ya, jadi untuk teman-teman yang nonton ini, kalau yang SMA ya bisa lihat lah, nanti cari-cari di YouTube gimana kalau kuliah offline tuh kayak gimana. Ya sebenarnya hampir sama kalau kita belajar tatap muka di sekolah ya, cuma yang membedakan kalau kuliah itu memang kita dituntut kemandiriannya. Ya, jadi bukan yang kalau tugas belum, kamu tugasnya belum loh. Itu memang di kuliah kita nggak ngerasa kayak gitu ya. Itu nggak ada. Kita harus 100% dituntut mandiri, dan ternyata kalau di S2 itu lebih lagi ya mandirinya. Wow, seru ya. Nanti S3 udah beda lagi. Iya, beda lagi. S3 treatmentnya ternyata beda lagi ya. Berarti semakin kita ke jenjang pendidikan, milih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mau nggak mau memang harus punya apa ya itu namanya? Apa ya? Ya pokoknya semangat belajarnya itu sama kemandirian tanggung jawabannya itu memang harus lebih ya. Itu ya jadi yang itu kalau dari belajarnya. Kemudian dari pergaulan, biasanya kalau anak-anak S1 itu kan seumuran tuh ya. Kalau S2 itu kan biasanya campur ya, meskipun sekarang memang banyak yang anak muda S1 langsung lanjut S2 kayak Bu Ikna itu. Nah yang beda apa kalau dari pergaulan itu? Kebetulan kan waktu S2 kan saya masuknya di rombel reguler. Jadi untuk teman-temannya sih untungnya selisih umur kita itu nggak terlalu beda jauh lah. Mungkin paling ya katakanlah ya paling tua ya. Itu kelahiran 91. Oh 91, berarti memang jaraknya nggak gitu jauh ya. Masih deket lah ya, kayak kalau di SMA kakak kelas adik kelas gitu, masih terlalu jauh. Nah itu tadi nyebutin jalur reguler, berarti jalur satunya apa? Ada khusus. Bedanya apa tuh? Khusus itu diperuntukkan untuk kayak
mahasiswa yang kayak disambi kayak kerja gitu. Oh iya, Nah, ada freelance atau kerja dulu kali ya. Nah, itu malah yang maaf yang kayak sepuh itu masuknya yang di kelas khusus itu. Oh iya, berarti memang treatmentnya juga beda ya ternyata dengan mungkin waktunya sih kali ya, apa gimana? Kalau reguler itu dulu kuliahnya itu hari Selasa sama Rabu. Kalau misal Oh iya, berarti yang memang kelas kalau khusus, S2 itu jadwalnya juga nggak sepadat dengan jadwal kita kuliah S1. Ya. kalau SD cuma 2 hari, 2 hari seminggu. Kalau S1 kan kita 5 hari ya, Bisa sampai 5 hari. bisa sampai 5 hari, dan itu kadang ngerasa dari pagi sampai sore gitu ya. Nanti kalau S2 itu ternyata lebih sedikit ya waktu apa namanya, waktu belajarnya katakan itu tatap muka ya. Berarti kalau yang khusus tuh ada jamnya tersendiri berarti. Waktu weekend kalau khusus. Oh, harinya cuma weekend. Berarti di luar. Jumat Sabtu. Oh, berarti misalkan nanti teman-teman habis kuliah S1, ternyata habis kuliah S1 lanjut kerja, tertarik dengan S2, itu berarti memang Pilih ada yang, jalur khususnya. Tetapi kelas kalau khusus. yang S1 langsung ya udah ini mumpung aku masih niat untuk berpikir, Masih mampu. iya masih mampu juga mau lanjut S2, ya ambil yang reguler itu. Dan ya sebenarnya seru sih ya, karena kan masih muda gitu kan. Terus memutuskan untuk S2, sekarang teman-temannya juga kalau S2 itu banyak yang seumuran, kayak kita masuk kuliah S1 ya, berarti selisihnya nggak yang timpang sekali. Kalau dulu kan S2 itu setauku ya, itu usia-usianya kan sudah usia-usia matang lah ya, istilahnya udah berkeluarga, punya anak yang gede, baru mau ambil kuliah S2. Ternyata sekarang tuh banyak banget yang sudah S2 di usia yang muda, apalagi habis lulus S1 langsung milih S2. Nah, ini yang seru juga, tertariknya apa sih? Kan tadi ambil S1-nya juga matematika. Apa sih yang bikin tertarik juga belajar matematika? Karena kan biasanya kalau belajar matematika, ya ampun pusing banget matematika. Gak pernah tuh yang namanya tuntas matematika. Apa sih yang membuat Bu Ikna itu tertarik sama matematika? Apalagi kalau di sini kita bicara soal pendidikan matematika. Sebenarnya matematika itu menyenangkan ya. Oh iya. Sebenarnya menyenangkan teman-teman. Saya nggak tahu sisi menyenangkan matematika. Oke, lanjut. Dan di satu sisi juga matematika itu juga sangat bermanfaat. Semisal dalam kehidupan sehari-hari kan tidak lepas dengan matematika. Terus di bidang lain pun juga ada matematikanya. Seperti itu sih. Jadi kalau matematika itu setauku ya, karena aku guru geografi. Sebenarnya geografi itu juga hitung-hitungannya ada juga ya. Apalagi kalau SMA sih ya, itu juga ada istilahnya matematikanya, geografi di pelajaran tertentu. Nah, itu sebenarnya membangun apa ya, pola pikir yang lebih logis. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut Bu Ikna itu ya bisa jatuh hati dengan matematika tuh karena itu. Dan lanjut S2-nya matematika. Nah, ini juga tadi kita balik lagi bicara soal S2. Nah, materinya berarti materi yang dari S1 dengan S2 itu apa? Ini materi lanjutan atau ini materi yang S2 itu bener-bener gak nyambung nih sama yang S1 kayak gitu misalnya. Oke, kalau misal dilihat dari materinya itu ada yang saling berhubungan, tapi ada juga yang enggak. Ada yang enggak. Oke. Kalau semisal kalau S1 kan kita belajarnya secara umum ya. Kalau misal kita masuk ke S2 itu lebih dalam lagi. Iya, lebih spesifik. Lebih spesifik seperti itu. Dan di S2 itu juga lebih, kalau mata kuliah yang kayak matematikanya itu lebih ke analisis. Lebih ke analisis. Di situ ada analisis real.
di situ kita kayak menganalisis gitulah. Ya, terus ada mata kuliah apa ya, aljabar abstrak. Nah itu abstrak sekali. Apa itu yang paling susah jangan-jangan mata kuliahnya? Ya, kedua mata kuliah itulah. Itu yang paling Analisis susah. real sama aljabar abstrak. Oh iya. Itu kita diminta untuk menganalisis lah. Disuruh menganalisis yang sudah diberi, kayak ada teorema, terus kemudian ada definisi, ada aksioma seperti itu. Nah itu itu paling susah ya. Dan menganalisis. beda lah ya. Mesti kan juga beda ya, kita SMA treatmentnya seperti apa, kuliah seperti apa, ternyata S1 dan S2 itu juga treatmentnya sangat berbeda. Nah seru sekali nih ya, jadi kita udah belajar tahu ya dari Bu Ikna, karena punya pandangan juga nih, biasanya kalau memang sudah mendekati kelas 3 ya, untuk teman-teman yang kelas 3 SMA ini kan juga mulai berpikir nih untuk kuliah ke mana ya, jurusannya apa. Tapi waktu S1 lah katakanlah tadi, sempat kepikiran nggak sih, apa ya, baru kepikiran itu ya baru skripsi aku lagi ingin S2 gitu. Pas awal-awal kuliah masuk S1 tuh apa juga kepikiran untuk lanjut studi sampai S2 gitu? Belum sih Bu. Belum ya? Belum. Ya kepikirannya baru mendekati lulusnya itu. Iya tadi yang dilematis gitu. Nah kalau kita bicara soal memilih studi ini juga kan nggak lepas dari support orang tua. Nah gimana sih pandangan orang tua ketika Bu Ikna ini akhirnya secara tadi internal, karena dorongan internal secara pribadi memilih kuliah S2 nih, support orang tua tuh seperti apa? Ya kalau orang tua sangat mendukung sekali ya Bu ya. Ya mungkin karena backgroundnya sudah di guru ya dan pendidikan, kan biasanya itu kan juga ada orang tua yang habis kita S1 gitu, terus ya udah buruan cepet cari kerja gitu. Berarti memang support orang tua itu juga sangat penting ya. Untuk keputusan, apalagi memang Bu Ikna sendiri memilih untuk S2 karena pilihan sendiri. Nah ini yang seru. Apakah Anda juga menyarankan untuk studi S2 untuk teman-teman? Ya kalau semisal teman-teman selagi mampu dan masih bisa untuk mengikuti untuk jenjang yang lebih tinggi, kenapa tidak? Oh iya, dan masih muda juga kan. Nah sebenarnya yang seru adalah ya mumpung masih muda, kemudian sekarang juga banyak teman-teman yang muda memilih pendidikan lanjut di S2 itu why not? Tapi yang jelas juga karena yang namanya memilih pendidikan itu tidak lepas dari orang tua juga, support orang tua juga itu mesti jadi kunci utama. Iya, kayak gitu. Ada yang mau diobrolkan lagi mungkin? Kenapa motivasinya tadi memilih S2, atau mau ditambahkan motivasi memilih S2 untuk ya, teman-teman? Apa? Ya udah rasain dulu S1. Iya, rasain dulu kuliah S1-nya, kemudian kalau semisal teman-teman masih penasaran lagi, penasaran dengan jurusan yang teman-teman tekuni, ya silahkan untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi. Kepikiran untuk lanjut S3? Kayaknya ini belum deh. Oh, kayaknya belum. Ya ampun, saya nggak tahu tuh pusingnya kayak gimana belajar ya. Ya, tapi mungkin karena udah kerja juga ya, jadi ketika mau berpikir ke S3 lah Bu Ikna juga masih kan pola pikirnya beda kalau pas dulu kuliah gitu, karena udah kerja kan. Iya nih, seru nih. Saya bahkan dulu masuk kuliah malahan pertama kepikiran mau S2. Siapa? Aku habis kuliah S1 ya nggak lama banget kuliahnya ternyata. Nah itu obrolan kita mengenai studi lanjut atau lanjut studi ya. Yang jelas untuk memilih pendidikan itu memang menurut kami berdua hal itu sangat penting sekali ya.
karena yang namanya pendidikan itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Betul. Termasuk pola pikir kita, kemudian bagaimana kita meningkatkan taraf hidup kita juga, seperti itu. Nah, untuk memutuskan kalian mau studi lanjut atau lanjut studi, ya silahkan itu direnungkan dulu. Apalagi kalau memang dari dini sudah berpikir untuk mengambil kuliah S2 sesuai nanti yang linear maupun yang tidak linear ya, karena kan nggak linear tuh bisa untuk ambil S2. Nah, terima kasih kepada Ibu Ikna ya. Kita jadi tahu nih ya, karena memang tadi pentingnya pendidikan itu salah satunya kita bahas adalah S2 dengan Bu Ikna. Jangan lupa follow IG-nya Bu Ikna. IG saya juga boleh ya. Nah, kita akan ketemu lagi di Jos Podcast selanjutnya dengan tema yang masih rahasia ya. Jangan lupa saksikan Jos Podcast setiap tanggal 30 setiap bulannya, dan yang pasti bintang tamunya fresh, temanya juga fresh sama juga. Sampai jumpa di Jos Podcast, cerita seru dari sekolah kamu. Terima kasih Bu Ikna. Sama-sama Bu Meza.